Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Menjelang maghrib ya. Tadinya gue nggak mau keluar, cuman ternyata gue harus keluar karena harus beli sesuatu. Jadi makanya gue berhenti dulu di taman karena kepikiran mau bikin review ya tentang pertandingan tadi Manchester United melawan West Ham United atau West Ham United melawan Manchester United ya, karena pertandingan kan berlangsung di London ya. Pertandingan yang skornya sudah pada tahu pastinya ya. 1-2 Manchester United menang. Langsung aja kita bahas ya, dimulai dari formasi dari Manchester United ini kan menurut gua agak mengejutkan. Mengejutkannya kenapa? Karena ya Scott McTominay start ya, dimana kan dia baru sembuh, belum pernah dipakai di beberapa pertandingan terakhir ya, tidak termasuk dalam squad, tapi langsung masuk bahkan sebagai starter ya. Bermain di double pivot bersama dengan Fred ya. Di belakang menempatkan ya the best back four ya kan. Lalu di depan Greenwood di kanan sesuai dengan prediksi, Bruno Fernandes, Paul Pogba di kiri, dan di depan seorang Cristiano Ronaldo ya. Dan dari sisi West Ham ya, West Ham memainkan juga ya Kurt Zouma, ini penampilan pertamanya ya di Premier League bersama West Ham. Setelah sebelumnya sempat dipakai ketika West Ham ini berhasil menang melawan di Europa League ya, gue lupa, Dinamo Zagreb. Nah itu dia sempat bermain ya. Dan di depan ini Said Berama diduetkan dengan Jared Bowen ya, karena kan memang si Michail Antonio ini tidak bermain, dan menurut gue itu juga Vlasic ini dimainkan di depan, dan di belakangnya ada 3 gelandang serang ya, Bowen, Berama, dan juga Fornals ya. Vlasic ini dimainkan karena memang seperti gue bilang tadi ya, seorang Michail Antonio itu tidak bermain. 15 menit awal di babak pertama ya, United lebih dominan, main high press, high position. Maksud gue high press adalah itu tadi, pemain Manchester United berani mempres pemain-pemain West Ham ya di daerahnya sendiri, bahkan ketika West Ham ini baru dalam tahap membangun serangan itu sudah high press ya pemain-pemain Manchester United ini. Dan menurut gua cukup memberikan andil di dominasinya Manchester United selama 15 menit awal kurang lebih ya. West Ham sendiri juga tampil cukup rapat di belakang, terutamanya CR7 dikawal cukup ketat. Kalau gua ngeliat 2 pemain bahkan sampai 3 pemain ya. Dan ya sepertiga akhir itu susah tembus ya dari sisi West Ham, karena ya itu tadi ketatnya mereka dalam menjalin atau membangun pertahanan di belakang ya. Dan cukup disiplin juga kalau gua bisa bilang ya. Ada catatan gue ya, di menit-menit awal itu blunder Harry Maguire hampir gol ya. Gue sempat berpikir pada saat itu, akankah ini Harry Maguire kembali ke Harry Maguire seperti awal musim lalu, bukan musim ini ya, musim tahun lalu. Mudah-mudahan kan tidak ya, tapi menurut gue ya ada blunder di situ. Lalu di menit ke-26 serangan dari Bruno Fernandes, membentur tiang. Gue sempat berpikir, waduh kok kita duluan ini membentur tiang ya. Cuman gue pikir ya kita lihat aja pertandingannya. Cuman setupnya tuh menurut gue cukup bagus serangan itu ya. Bagaimana Manchester United ini pemain-pemainnya ya berusaha melakukan variasi ya utamanya untuk menembus pertahanan yang cukup ketat dari West Ham ya. Memang ya gue pikir inilah football ya. Artinya kita tidak bisa melawan tim yang kayak Newcastle setiap musim ya, setiap pertandingan ya dengan kualitas yang seperti itu. Dan sekarang kita melawan dengan kualitas yang seperti ini ya, West Ham, ada Zouma, ada Declan Rice ya kan, ada Ogbonna yang di belakang ini yang punya kualitas yang tentunya berbeda dengan Newcastle, dan menurut gue ini cukup menyulitkan ya. Akhirnya ada serangan dari kubu West Ham ya, bola deflected Berama kena Varane dan 1-0. Dan menurut gue ini kan juga dari sisi mental, dari kita aja yang menyaksikan ini kan juga bring down little bit the mental ya. Artinya karena kita menguasai, kita mendominasi, ternyata ketika mereka bikin serangan justru mereka yang bisa bikin gol dengan cara deflected pula. Itu kan agak bagaimana, kalau gue tadi melihat sih di sisi mental gue agak sedikit deg gitulah kurang lebihnya ya. Tapi setelahnya United justru lebih bereaksi lagi, lebih agresif ya dalam membangun serangan. Ada peluang dari Cristiano Ronaldo ya kan, ada juga tusukan dari Aaron Wan-Bissaka,
akhirnya Manchester United berhasil menyamakan kedudukan 1-1 ya. Gol dari CR7, umpan dari Bruno Fernandes duluan ya, tapi ternyata tidak dihitung assist karena kan double shot ya. 1-1 di skema penyerangan yang menurut gue lagi-lagi cukup bagus ya, cukup baik, mengingat itu tadi ketatnya, rapatnya pertahanan dari West Ham yang bermain dengan agresivitas cukup tinggi. Di akhir babak pertama ini ya United makin berani ya melakukan penetrasi, sementara West Ham sendiri pun juga semakin tajam ketika melakukan serangan balik ya. Dan di babak kedua ya langsung di awal-awal itu CR7 mempunyai peluang ya untuk bisa diselamatkan, bukan untung ya, bisa diselamatkan dengan Fabianski ya. Cukup mengejutkan juga serangan itu tentunya di awal-awal babak kedua ya, dan di situ gue langsung berpikir bahwa ada kemungkinan di babak kedua ini United akan bermain lebih agresif lagi ya, lebih terbuka lagi, dan ini gue menanti sih bagaimana reaksi dari West Ham ya. Ternyata West Ham pun juga mereka semakin berani melakukan serangan balik ya, agak sedikit terbuka daerahnya. Dan ya itu tadi ya, banyak ada beberapa momen di mana mereka mampu masuk ke pertahanan Manchester United ya, walaupun selama 20 menit awal di babak kedua tuh Manchester United lebih dominan ya, cuman ya itu tadi kurang tajam di lini depan ya, karena itu tadi ya tetap kesulitan menembus sepertiga akhir. Tapi Manchester United membuktikan mereka juga solid di lini belakang ya, karena itu tadi serangan-serangan West Ham yang lebih banyak daripada babak pertama mampu diantisipasi dengan baik ya dari di lini pertahanan Manchester United. Memang betul ya, ada kalau gua ngelihat statistik ya, Fred dan Scott McTominay ini, terutamanya Fred ya, ini masih kurang lah ya di pertandingan ini sisi coveragenya dia ya, gimana dia mengcovering lini Manchester United ini, utamanya lini belakang dari lini tengah ya, dimulai dari lini tengah ini dari serangan-serangan West Ham. Tapi itu tadi dia berhasil di cover dengan baik dengan seorang Scott McTominay. Ya menurut gua sih ini again ya, ini guna dari pairing mereka berdua yang menurut gua lebih tahu sih Scott McTominay ini kapan harus menutup Fred, kapan ya itu tadi ya membiarkan Fred, kurang lebih seperti itu sih ya. Dan ya di menit 70-an akhirnya Sancho dan Lingard masuk ya, menggantikan Paul Pogba yang memang secara fisik gua lihat agak sedikit menurun, penampilannya juga menurun daripada babak pertama ya. Ada kecurigaan gue di samping kondisi fisik, bisa jadi juga sisi emosionalnya dia ya, karena kan dia sempat melakukan tackling keras ya kepada seorang Kurt Zouma yang sebelumnya di babak pertama dia yang dilanggar cukup keras oleh Kurt Zouma ya. Ada serangan, catatan gue juga ada serangan beberapa kali dari Ronaldo yang ada dua momentum yang harusnya sempat dilihat memungkinkan untuk penalti ya, dan dari dua tuh kalau menurut gue ringan amatiran, ada satu yang memang itu penalti sih kalau menurut gue ya, ringan amatiran, karena ada sentuhan di kotak penalti, dan kecil apapun sentuhan itu kan di kotak penalti tuh ya memang berbuah pelanggaran harusnya ya. Catatan gue juga, seorang Harry Maguire di babak kedua ini sering melakukan blunder ya, berupa salah umpan, dan ini mengakibatnya putusnya serangan Manchester United yang berusaha untuk ditata dengan rapi ya. Memang kalau menurut gua hari ini Maguire agak sedikit off ya. Akhirnya di menit 89 ada penetrasi dari sebelah kiri dari seorang Jesse Lingard ya, dan penetrasi inilah yang memang dibutuhkan Manchester United untuk membongkar pertahanan dari West Ham ya. Dan penetrasi ini bisa terjadi kenapa? Ya karena kecerdikan beberapa pemain Manchester United yang di depan, utamanya Cristiano Ronaldo, dalam menarik beberapa back dari West Ham. Dan ya tendangan dari Jesse Lingard menurut gue juga excellent, juga sangat bagus ya, bersarang di pojok kiri Fabianski. 2-1 bagi Manchester United di menit akhir ya. Dan tadinya gue berpikir wah ya sudah, ini akan selesai ya. Tapi ternyata di perpanjangan waktu babak kedua ada insiden handsball yang menurut gue itu memang murni handsball ya, karena ya bola seperti itu yang kena tangannya Luke Shaw itu ya, dia tangannya aktif agak bergerak juga ya, dan itu memang ya unquestionable sih, nggak perlu dipertanyakan, itu memang sudah penalti. Dan yang unik adalah Mark Noble ya, yang didapuk sebagai Algojo, yang baru saja dimasukkan, langsung dibebani tugas untuk mengambil tendangan penalti ini.
rekornya konon ternyata sebelum penalti tadi itu adalah 100% ya, selalu masuk. Dan menurut gue dari situ terus gue berpikir, oh ya memang wajar sih David Moyes mengejar hasil imbang ini dengan cara memasukkan Mark Noble ya, untuk memperkecil lah kemungkinan tidak gol dari sisi statistik, karena again dia 100% kan selalu gol. Tapi ternyata David De Gea dengan brilian mampu menyelamatkan penaltinya, dan ya dengan itu pula maka Manchester United berhasil membungkus kemenangan ya, 1-2, kemenangan yang mahal, kemenangan yang berat, tapi juga kemenangan yang meyakinkan juga ya di sisi lain. Catatan gua ya, sepanjang pertandingan ini Manchester United mendominasi ya, skema variasi serangan bagus untuk menembus tembok West Ham ya. Pergantian yang tepat juga oleh Gunnar Solskjaer. Ya ada nggak beruntungnya juga Manchester United ya, tidak diberikan penalti, terutama Cristiano Ronaldo. Kredit gua untuk Ole Gunnar dan juga David De Gea ya. Ole Gunnar karena skemanya menurut gua tepat menempatkan pemain-pemainnya, ini adalah pemain yang terbaik, pun juga strateginya ya, gua pikir juga cukup bagus. Taktiknya juga iya. Bagaimana itu tadi ya, salah satunya adalah pergantian pemain yang dilakukan. Lalu bagaimana itu tadi West Ham ini benar-benar bisa dilokalisir ya serangannya. Memang ada beberapa serangan yang memang mengancam, tapi menurut gua jauh lebih dominan Manchester United di pertandingan ini ya. Dan dengan kemenangan ini ya, ini menurut gue bounce back. Ada 2 bounce back. Nomor 1 adalah bounce back kita di pertandingan ini, yang dimana kita ketinggalan dulu lalu kita bounce back menang ya. Dan yang kedua adalah bounce back dari pertandingan sebelumnya di Swiss, dimana kita kalah menyakitkan melawan Young Boys ya. Ternyata kita bisa turn itu semua, bounce back, dan kita merubah dari hasil kekalahan menjadi kemenangan ya. Statistik, kalau dari statistik overall ya, ball possession ini 39 berbanding 61 bagi Manchester United. Total shots 13 berbanding 17 bagi Manchester United lagi. Shot on target 4 berbanding 10 ya, 4 berbanding 10 bagi Manchester United. Big chances 2 berbanding 3 untuk Manchester United. Jadi sangat-sangat dominan ya. Accurate passesnya juga 83% berbanding 90% ya. Jumlahnya 391 berbanding 614. Sangat-sangat dominan Manchester United di pertandingan ini ya. Dan dengan hasil ini, maka Manchester United ini untuk saat ini ya, itu berada di peringkat ke 3 ya, di bawah Liverpool dan juga Chelsea. Di mana Chelsea ini sedang unggul 2-0 ya melawan Tottenham Hotspur dengan poin 13 ya semuanya. Kalau buat gue sih oke, kita masih di peringkat ketiga, sama-sama 13 poin, selisih gol saja yang membedakan ya. Tapi ada sisi yang lebih penting dalam pertandingan ini menurut gue adalah itu tadi ya, kita menunjukkan kita bisa bounce back dari hasil menyakitkan minggu lalu ya. Di pertandingan terakhir menghadapi Young Boys, pun juga ujian menghadapi West Ham ini menurut gua bukan pertandingan yang mudah ya. Kalau kita lihat dari pencapaian hasil yang diperoleh oleh West Ham sejauh ini ya di musim kompetisi ini. Di 4 pertandingan sebelumnya mereka tidak pernah kalah ya. Mereka hanya gagal mencetak gol sekali ketika mereka bermain 10 orang melawan Southampton. Selebihnya mereka selalu mencetak gol, minimal 2 gol ya. Bahkan di pertandingan terakhir melawan Dinamo Zagreb mereka berhasil menang dengan skor 0-2. Artinya apa? Mental, moral dari West Ham ini lagi bagus-bagusnya. Memang gue akuin tidak hadirnya Michail Antonio itu juga berpengaruh ke permainan di lapangan, karena tadi beberapa kali serangan baliknya ya gagal karena itu tadi ya, tidak tajam di depan. Tapi jangan lupa kehadiran Scott McTominay itu juga merubah penampilan Manchester United dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi menurut gue ini merupakan faktor positif sebelum pertandingan bahkan ya, yang didapat oleh Manchester United dengan itu tadi hadirnya Scott McTominay dan ketidakhadiran dari seorang Michail Antonio ya. Kurang lebih demikian aja, double bounce back ya dari Manchester United. Kita bounce back dari hasil sebelumnya di Swiss, kita bounce back dari ketertinggalan West Ham ya di awal pertandingan tadi. Next, Manchester United hari Rabu waktu Belanda akan bermain melawan West Ham lagi ya di ajang Piala Carling. Coba gue lihat dulu ya, di Piala Carling ya.
Tapi mainnya tidak di London, mainnya akan di Old Trafford ya. Kurang lebih demikian preview gua. Selamat menikmati kemenangan ini, enjoy ya. Dan kita harus fair, kita harus memberikan kredit kepada Ole Gunnar. Kalau kemarin pada saat kalah Ole Gunnar yang dipersalahkan, ketika sekarang kita meraih kemenangan, harus fair juga Ole Gunnar yang meramu squad, yang membuat taktik dan strategi. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe, dukung terus Football United ya. See you in the next video. Assalamualaikum.